Suatu hari, sehabis olahraga, istri saya nyeletuk. "Ya, sudah deh, nggak usah ikut pilates sama bunda ya. Nggak konsen deh kayaknya." Kebetulan saya memang ingin membentuk perut rata. Dan katanya gerakan pilates sangat efektif untuk membuang lemak di perut. Yang jadi masalah buat saya, atau buat istri saya kali ya. Di dalam olahraga bersama tadi, instruktur pilatesnya cuantik dan orang terkenal. Yaitu sahabat istri saya, seorang artis papan atas. Jadi, daripada nggak konsen, lebih baik daftar di fitness club dekat rumah aja. Demikian komentar istri saya. Ya sudah, saya nurut saja, aman, hemat waktu, dan pastinya nggak buat istri deg-degan. Dan kalau dipikir-pikir, memang membentuk perut rata ini benar-benar sulit. Rasanya sudah seminggu 3 kali melakukan sit up dan do the 100 dengan pilates. Tetap saja lemak sekitar perut sulit hilang, dan itu sudah tahunan saya lakukan. Sculpturing atau memahat diri sebagai motivasi sehat benar-benar harus sabar. Waktunya bisa tahunan, dan harus terus dipertahankan. Olahraga itu persis seperti perkawinan. Kita pertahankan terus selamanya, bukan hanya sesekali. Bayangkan, membentuk tubuh agar otot terlepas menempel pada tulang kita. Itu sulit, padahal bukan membentuk tubuh seperti otot binaragawan. Kita hanya ingin hilangkan lemak. Kita ingin badan kita kering, semacam Bruce Lee deh. Lakukan otot keluar secukupnya. Nah, apalagi membentuk pikiran. Gak gampang loh membentuk pikiran. Bagaimana olahraganya? Benar, selain tubuh, ada satu hal yang juga harus dibentuk dengan indah, yaitu pikiran. Untuk membentuknya, kita lebih lama daripada memahat tubuh karena wujudnya tidak terlihat langsung, tapi terasa. Bagaimana membentuk pikirannya selalu indah, selalu positif. Bagaimana membentuk pikiran selalu riang. Bagaimana mendapatkan rezeki selalu mudah. Tanamkan pikiran dalam benak Anda bahwa Anda adalah sebuah mahakarya. Itu yang dimulai. Oke, kita mulai dengan apa? Tanamkan dalam pikiran bahwa Anda adalah sebuah mahakarya. Anda pasti tahu kota Florence di Italia terdapat sebuah museum istimewa yang sengaja dibangun bagi sebuah patung David yang diciptakan oleh Michelangelo beberapa ratus tahun yang lalu. Patung itu barangkali termasuk sebuah karya patung paling indah di dunia. Banyak pengunjung yang berkomentar ketika berada di sana secara fisik di dalam ruangan bersama patung tersebut bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Cerita tentang pembuatan patung David sangat menarik dan mengandung pelajaran berharga. Dulu, Michelangelo diminta secara khusus oleh keluarga Medicis untuk menciptakan sebuah patung yang akan diletakkan di alun-alun kota Florence. Keluarga Medicis merupakan salah satu keluarga kaya raya dan terpandang di Italia pada zaman tersebut. Sebuah pesanan khusus dari keluarga Medicis bukan berarti sebuah tugas sederhana, tapi sebuah kehormatan besar. Pesanan seperti itu juga sebuah tugas yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Selama 2 tahun penuh, Michelangelo mencari sebongkah batu yang dapat dia pergunakan untuk menciptakan sebuah mahakarya bagi keluarga Medicis. Akhirnya di pinggir sebuah jalan di Florence, separuh tertutup semak belukar dan tertimbun lumpur, dia menemukan batu yang dia inginkan. Sebongkah batu pualam besar di atas sebuah titian kayu. Batu tersebut bertahun-tahun sebelumnya telah diangkut dari pegunungan, tapi tidak pernah dipergunakan orang. Michelangelo telah melalui jalan itu berkali-kali, tetapi kali ini dia berhenti dan menatap batu tersebut lebih dekat lagi. Ketika dia maju mundur mengamati bongkah pualam tersebut, dengan jelas dia mendapatkan bayangan patung David dan melihatnya di dalam batu tersebut secara utuh, secara keseluruhan. Sang seniman pun dengan segera membawa bongkahan pualam tersebut ke studionya yang cukup jauh dari tempat batu tersebut. Dia kemudian memulai pekerjaan yang panjang dan berat, yaitu memalu dan memahat. Diperlukan 2 tahun penuh baginya untuk bekerja menciptakan gambaran kasar batu tersebut. Dia kemudian menyisihkan palu dan pahatnya dan menghabiskan 2 tahun lagi memoles dan menghaluskan sampai patung itu benar-benar siap. Pada saat itu Michelangelo adalah pematung terkenal. Kabar bahwa dia sedang mengerjakan sebuah pesanan khusus dari keluarga Medicis telah menyebar seantero Italia. Ketika waktunya tiba untuk mempertontonkan patung tersebut ke publik, ribuan orang datang dari seluruh Italia dan berkumpul di alun-alun kota. Ketika selubung yang menutupi patung dibuka, kerumunan massa yang berada di sana tercengang dengan mulut ternganga. Patung itu luar biasa indah dan orang bersorak. Para pengunjung merasa kagum melihat kecantikan luar biasa patung hebat ini. Michelangelo dengan segera dikenal sebagai pematung terhebat pada zamannya. Sesudah itu, ketika Michelangelo ditanya bagaimana dia dapat menciptakan sebuah mahakarya seperti itu, dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia telah melihat David dengan lengkap dan sempurna pada batu pualam yang ditemukan saat mentah, dan yang dia lakukan hanya membuang apa-apa yang bukan David. Sekali lagi, ini yang ditekankan. Michelangelo hanya membuang apa-apa yang bukan David. Terdapat beberapa kesamaan
kebersamaan antara Anda dan patung David. Anda pun kurang lebih seperti sebuah mahakarya yang hebat terdapat dalam sebongkah pualam. Akan tetapi pualam yang menutupi Anda, seperti juga kebanyakan orang lain, adalah pemikiran-pemikiran sempit yang terbatas serta kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai kemungkinan kerugian atau kegagalan. Bukannya antisipasi penuh semangat menyongsong kedatangan kesuksesan dan keberhasilan. Agar dapat menyadari potensi Anda, yang mendesak dan perlu kita lakukan adalah menjebol pemikiran terbatas tersebut. Kita dengan memimpikan impian yang besar dan membayangkan berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Namun ingatlah, bahkan setelah David dibebaskan dari batu pualam, Michelangelo masih membutuhkan 2 tahun penuh untuk memoles dan menghaluskannya demi menjadikan sebuah mahakarya. Demikian juga kita yang harus terus-menerus melakukan pemolesan, penghalusan, belajar, berlatih selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mengembangkan dan mengeluarkan semua bakat dan kebiasaan sukses yang terdapat jauh di dalam diri kita. Menyambung video di awal, tujuan membentuk perut rata bagi pria seperti saya yang berada di pertengahan usia 50-an merupakan hal yang sulit. Setidaknya begitulah menurut saya. Bahkan untuk memotivasi saya selalu mengatakan memasang target mirip dengan mereka yang seusia saya namun memiliki badan yang fit. Mereka itu adalah seperti Tom Cruise, Brad Pitt, Shah Rukh Khan. Mereka seumur dengan saya dan mereka idola saya. Aneh memang, menurut pendapat beberapa teman, saya memasang foto-foto mereka hanya untuk memotivasi, hanya untuk membentuk tubuh saya. Demikian juga foto-foto orang-orang sukses yang kaya, yang sejahtera, yang hidupnya lebih bahagia, yang hidupnya lebih soleh, itu pun terpampang banyak di rumah saya demi membuat pikiran saya seperti mereka. Itu adalah cara memotivasi diri agar rajin olahraga dan agar rajin membentuk efek pikiran yang sehat. Untuk memahat tubuh, untuk memahat pikiran, semua memerlukan motivasi. Lalu bagaimana agar pikiran lebih cepat terbentuk? Saksikan video berikutnya.